Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita disegarkan, dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, baik roh kami, jiwa kami, tubuh kami dengan kebenaran-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati berkat yang luar biasa, yaitu kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pagi hari ini mungkin saya pernah menyampaikan akan kebenaran ini, tapi saya rindu untuk mengulang kembali. Yang saya ingin share pagi hari ini terdapat di dalam Roma 6 pasal 6 ayat 3 mulai, saudaraku ya. Ini sebenarnya kalau kita membahas Roma ini sangat berkaitan sekali, mulai pasal 1 sampai selesai, saudaraku ya. Apa yang diungkapkan oleh Roh Kudus lewat Paulus ini luar biasa sekali di dalam kitab Roma. Tapi saya mau bahas Roma 6 ayat 3 mulai demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ini kita semua perlu merenungkan, saudaraku ya. Kalau saudara sebagai orang percaya kepada Yesus Tuhan dan saudara dibaptis, firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kalau ini ayat berhenti di sini ya sudah selesai, saudaraku ya. Tapi ayat berikutnya luar biasa mengatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya, ini kata supaya ini penekannya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini luar biasa, saudaraku ya. Saudara dan saya kalau mendengar firman Tuhan ini, saudara dan saya masih berdoa merindukan Tuhan, tolong aku, beri pengertian kepadaku. Hidup baru itu yang kayak apa sih? Gitu loh, saudara. Ya, nanti kita akan baca ayat selanjutnya, kita akan tahu persis hidup baru itu seperti apa, saudaraku. Seringkali kita udah percaya Yesus, dibaptis, tapi hidup kita ngono-ngono wae bahasa saya ya. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti tujuannya menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus. Saudaraku, saya hari-hari ini memang merasakan kebenaran-kebenaran ini kalau kita benar-benar renungkan dan kita berdoa minta Roh Kudus tolong kita. Ada pewahyuan-pewahyuan yang membuat hidup kita ini bergairah di dalam Tuhan. Hidup yang penuh gairah untuk aku ini pengen Tuhan ngalami kebenaran-Mu ini. Ya. Itu ada satu hal yang saya rasakan, saudaraku ya. Saya akan bacakan ayat selanjutnya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini keren banget, saudaraku. Ya. Baca lanjutnya, ayat selanjutnya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Turut disalibkan. Ini perlu camkan, benar-benar doakan, yakini bahwa manusia lama kita ini sudah tersalibkan. Manusia lama itu apa tuh, saudaraku? Sederhananya manusia lama itu adalah manusia yang suka berdosa. Karena manusia lama itu memang kodratnya kodrat berdosa.
Ya. Jadi saudara dan saya kalau membaca firman ini, mendengar bahwa manusia lama kita sudah turut disalibkan, saudara mesti percaya akan hal itu. Ya. Manusia lamaku sudah turut disalibkan, sudah mati, saudaraku ya. Saya baca lanjutnya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jelas sekali saudaraku ya. Jadi kalau kita, kekristenan kita ini jatuh bangun dalam dosa, bahkan menghidupi dosa, nah, itu berarti kita tidak sadar apa yang sudah Yesus Tuhan lakukan. Saudaraku. Ya. Manusia lama, Alkitab menulis manusia daging. Nah, saudara nanti bisa dibaca di Galatia, manusia daging itu apa sih yang dilakukan, saudaraku ya. Saudara dan saya mesti merenungkan akan hal ini. Ya, saya lanjutkan ayat selanjutnya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, kenyataannya, faktanya, wah ini sudah susah, saudaraku, kalau dibenturkan gini ya. Tapi ini iman. Ini firman iman yang harus kita renungkan dan kita percayai bahwa itu harus terjadi dalam hidup kita, saudaraku ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini yang saudara dan saya rindukan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami ini hidup bagi Allah, bagi Tuhan. Bukan bagi diri sendiri, tapi benar-benar bagi Allah. Ini mesti kita doakan, kita minta, saudaraku. Karena ayat-ayat sebelumnya dengan jelas sekali menggambarkan kalau kita ini dibaptis, kita sudah mati, kita dikuburkan, dan seperti Yesus Tuhan mengalami kebangkitan, supaya saudara dan saya yakin bahwa hidupmu sekarang adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Ini saudara dan saya mesti sekali lagi ya, saya mendorong diri saya sendiri juga. Tuhan tolonglah kami supaya hari-hari ini kami mempercayai perkataan-Mu, mempercayai firman-Mu, dan kami mengalami itu dalam hidup kami. Ya. Ayat selanjutnya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Jelas sekali saudaraku ya. Terus ayat selanjutnya luar biasa, dikatakan begini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku, lagi yang saya sampaikan pagi hari ini, biar ini menjadi firman yang membakar hati saudara dan saya. Menyadarkan bahwa Yesus Tuhan itu sudah tuntas melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidupmu dan hidupku. Dia mati supaya saudara dan saya hidup. Dan saudara merenungkan bahwa Yesusmu yang mati itu bukan mati untuk selamanya, tapi Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, upah dosa adalah maut.
Kalau maut itu sudah dikalahkan saudara dan saya masih percaya bahwa sumber dosa dalam hidup saudara dan saya sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan. Oleh sebab itu ada kata-kata terakhir dari ayat-ayat ini mengatakan serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah supaya dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Hari-hari ini saudara serahkan pikiranmu, hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Minta benar-benar supaya hidup kita selama masih hidup di muka ini dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang singkat pagi hari ini. Biar firman-Mu ini Bapa menjadi api yang membakar akan hati kami. Supaya kami merindukan apa yang sudah Kau lakukan itu terjadi dalam hidup kami. Hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.